siang, salam sejahtera. Nama saya Rosalinda. Saya dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan presentasikan atau menjelaskan makalah dari mata kuliah perlindungan tanaman. Judul makalah ini yaitu pengendalian secara terpadu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengendalian secara terpadu. Pengendalian hama terpadu didefinisikan sebagai cara pendekatan atau cara berpikir tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Adapun beberapa pengertian pengendalian secara terpadu menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya Smith 1978. Pengendalian hama terpadu adalah pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk pengelolaan populasi hama dengan memanfaatkan beraneka ragam teknik pengendalian secara kompatibel dalam suatu koordinasi pengelolaan. Ada yang kedua, prinsip dan tujuan pengendalian secara terpadu. Tujuan pengendalian secara terpadu yaitu memantapkan produktivitas yang tinggi, menjamin kemantapan swasembada pangan, memperhatikan kelestarian lingkungan, melindungi kesehatan konsumen dan produsen, meningkatkan efisiensi faktor produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menurunkan dan mempertahankan populasi hama tetap di bawah ambang atas yang dapat menyebabkan kerusakan secara ekonomis. Dan prinsip pengendalian secara terpadu adalah budidaya tanaman sehat meliputi penggunaan benih unggul dan tahan organisme pengganggu tanaman. Pengamatan agroekosistem dilakukan rutin setiap seminggu sekali dengan metode tertentu melakukan pengamatan untuk mengetahui kondisi tanaman secara utuh. Yang ketiga, komponen-komponen pengendalian secara terpadu. Yang pertama, pengendalian secara fisik. Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengatur faktor-faktor fisik yang dapat mempengaruhi perkembangan hama sehingga memberi kondisi tertentu yang menyebabkan hama sukar untuk hidup. Yang kedua, pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik mencakup usaha untuk menghilangkan langsung hama yang sedang menyerang dengan tangan secara langsung atau dengan melibatkan tenaga manusia telah banyak dilakukan oleh banyak negara di permulaan ini. Dan ada lagi pengendalian secara kultur teknis. Kultur teknis adalah taktik memanipulasi lingkungan untuk membuat ketidakcocokan hama pada suatu lingkungan dengan cara mengganggu siklus reproduksi, mengeliminasi makanan, dan membuat lingkungan lebih cocok untuk perkembangan musuh alami. Ada lagi pengendalian secara hayati. Pengendalian hayati adalah taktik pengelolaan hama yang dilakukan secara sengaja dengan memanfaatkan atau memanipulasikan musuh alami untuk menurunkan atau mengendalikan populasi hama. Dan yang keempat, ciri-ciri pengendalian secara terpadu. Yang pertama, penerapan sistem pengendalian hama terpadu dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, tujuan utama PHT bukanlah pemusnahan, pembasmian, atau pemberantasan hama, tetapi pengendalian populasi hama agar tetap berada di bawah suatu tingkatan atau arah yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kerugian ekonomi. Yang kelima, langkah-langkah pengembangan pengendalian secara terpadu. Langkah yang
pertama, mengenal status hama yang dikelola. Yang kedua, mempelajari komponen saling tindak dalam ekosistem. Yang ketiga, penetapan dan pengembangan ambang ekonomi. Yang keempat, langkah pengembangan sistem pengamatan dan monitoring hama. Langkah 5, pengembangan model deskriptif dan paramalan hama. Yang keenam, pengembangan strategi pengelolaan hama. 7, penyuluhan kepada petani agar menerima dan menetapkan PHT. Yang terakhir, yang ke-8, pengembangan organisasi PHT. Mungkin sampai situ saja penjelasan atau presentasi dari saya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang saya ambil dari makalah ini itu, pengendalian hama terpadu didefinisikan sebagai cara pendekatan atau berpikir tentang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang didasarkan pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan berkelanjutan. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.